Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan menyampaikan kajian hukum bagian hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai mani atau penghalang, sebagai azim atau rukhsah, dan sebagai sah, batal, atau fasid. Hukum wad'i yang pertama yaitu sabab, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia sebab. Sebab adalah sesuatu yang oleh syariat dijadikan sebagai tanda bagi ada tidaknya hukum. Adanya sebab menjadi tanda bagi adanya hukum, tiadanya sebab menjadi tanda bagi tiadanya hukum. Sebab itu pertama ada dua macam, yaitu sebab bagi hukum taklifi. Artinya adanya sebab itu menimbulkan adanya hukum taklifi. Misalnya tergelincirnya matahari oleh Allah dijadikan sebagai sebab bagi datangnya kewajiban sholat zuhur. Aqimis sholata liduluki syamsi. Laksanakan sholat karena tergelincirnya matahari. Maka tergelincirnya matahari itu menjadi sebab bagi datangnya hukum taklifi, yaitu wajibnya sholat zuhur. Demikian pula masuknya awal Ramadan itu menjadi sebab bagi wajibnya puasa Ramadan. Dan masuknya 1 Syawal itu menjadi sebab bagi haramnya melakukan ibadah puasa pada tanggal 1 Syawal itu. Itu namanya sebab bagi hukum taklifi. Yang kedua adalah sebab yang menetapkan kepemilikan, kehalalan, atau hilangnya keduanya. Jual beli itu merupakan sebab bagi datangnya kepemilikan sekaligus hilangnya kepemilikan. Pembeli mendapatkan kepemilikan terhadap barang, tapi dia sekaligus kehilangan kepemilikan atas uang untuk membeli itu. Akad nikah itu merupakan sebab bagi halalnya hubungan suami istri. Sebaliknya, talak itu merupakan sebab bagi hilangnya kehalalan hubungan suami istri. Kemudian macam-macam sebab ditinjau dari segi hubungannya dengan hukum yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada namanya sebab dengan munasabah. Yang dimaksud dengan sebab dengan munasabah itu adalah ada hubungan logik, hubungan rasional dari datangnya sebab dengan hukum yang ditimbulkan. Artinya munculnya hukum karena sebab itu rasional, dapat diterima oleh akal pikiran. Misalnya, akad ijab kabul dalam jual beli menjadi sebab bagi terjadinya pertukaran kepemilikan. Akad nikah menjadi sebab bagi halalnya hubungan suami istri.
Itu namanya sebab dengan hubungan sebab dengan hukum itu rasional logik. Pada umumnya urusan muamalah itu rasional, bisa diterima oleh akal pikiran. Yang kedua, ada pula sebab yang tanpa munasabah. Jadi hubungan antara sebab dengan hukum yang ditimbulkan itu tanpa munasabah, tidak bisa diterima oleh akal pikiran, tidak terjangkau akal pikiran. Mengapa? Datangnya sebab itu menimbulkan hukum tertentu, dan itu pada umumnya terjadi pada masalah ibadah. Tadi sudah saya contohkan, tergelincirnya matahari menjadi sebab bagi wajibnya sholat duhur. Itu adalah sebab yang di luar nalar manusia. Jadi ibadah pada umumnya sebabnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Mengapa subuh sholatnya hanya 2 rakaat misalnya, sementara duhur panas-panas 4 rakaat. Itu adalah hukum yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Jadi sebab datangnya hukum itu tidak mengandung munasabah dengan hukum yang ditimbulkannya. Gitu. Nah, selain ibadah juga ada namanya muamalah muqaddarah, yaitu urusan muamalah tapi ditentukan angkanya. Maka penetapan angka itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Misalnya, bagi orang yang menuduh zina tanpa menghadirkan 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan zina, hukumannya itu ancamannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Mengapa 80? Itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Itu namanya muamalah muqaddarah, urusan muamalah yang ditentukan jumlahnya. Demikian juga orang yang berzina. Kenapa orang berzina itu dicambuk 100? Kok tidak 90, tidak 101? Itu sesuatu yang di luar jangkauan akal pikiran. Jadi muamalah umumnya dengan munasabah. Tapi kalau ibadah, pada dasarnya semua ibadah itu adalah sebabnya tanpa munasabah. Itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji hambanya. Apakah hambanya itu mau mentaatinya sekalipun manfaatnya secara langsung tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Coba seperti orang yang naik haji, rebutan untuk mencium hajar aswad. Padahal mencium hajar aswad itu tidak ada manfaat yang langsung bisa diterima oleh akal pikiran yang rasional, itu tidak ada. Orang mencium hajar aswad semata-mata karena mencontoh Rasul yang mencium hajar aswad. Di samping kan ada janji pahala, tapi yang kasat mata yang bisa dijangkau akal pikiran itu tidak ada. Nah, sebab yang disertai dengan munasabah disebut pula dengan istilah illah hukum. Dengan demikian, sebab itu jika dengan munasabah disebut pula dengan istilah illah. Tapi kalau sebab tanpa munasabah itu hanya disebut sebab saja. Jadi setiap illah mesti sebab, tapi tidak setiap sebab itu illah. Ya seperti tadi, tergelincirnya matahari itu merupakan sebab bagi wajibnya sholat duhur. Itu namanya bukan illah karena tidak bisa dijangkau akal pikiran. Kemudian lagi hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah maslahah yang ditimbulkan oleh penerapan hukum syar'i.
Jadi ketika hukum itu diterapkan, ada maslahah yang ditimbulkan. Gitu. Puasa misalnya, kalau dilaksanakan ada hikmah-hikmah hukum yang bisa dirasakan oleh orang yang berpuasa. Itu namanya. Jadi setiap masalah yang ditimbulkan oleh penerapan hukum syar'i itu namanya hikmah hukum. Nah, pada dasarnya setiap hukum itu mengandung hikmah. Hanya saja hikmah itu ada yang konkret, ada yang tidak konkret. Jadi ada hikmah itu yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Hikmah itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Jadi hikmah hukum itu ada yang bisa dipastikan adanya, ada yang tidak bisa dipastikan adanya. Misalnya, ketika orang sedang melakukan perjalanan, Allah memberikan kemudahan untuk menjamak atau mengqashar sholat ataupun untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Hikmahnya apa? Untuk memberikan kemudahan. Tapi kan kemudahan yang didapatkan itu tidak pasti. Ya, sebagai contoh, ada orang yang melakukan perjalanan itu memang berat, sehingga kalau dibolehkan berpuasa itu terasa hikmahnya. Tapi mungkin lain halnya kalau orang perjalanan misalnya dari Jogja ke Surabaya atau Yogyakarta dengan naik pesawat, kemungkinan Pak pelakunya tidak merasakan kesulitan berarti. Dalam waktu kurang dari 1 jam sudah nyampe di sana. Maka hikmah kemudahan yang diperoleh dengan menjamak sholat atau mengqashar sholat itu tidak begitu terasa. Tidak jauh beda dengan orang yang memang tidak bepergian. Tapi lain halnya kalau misalnya bepergiannya itu naik sepeda motor, wah tentu terasa capek. Jogja Jakarta atau Jogja Surabaya. Nah, karena hikmah itu tidak pasti, maka hukum itu ditetapkan bukan berdasarkan hikmah yang mungkin terlihat, mungkin dirasakan. Tapi hukum itu ditetapkan berdasarkan sebab dan illah hukum. Jadi qashar sholat ilahnya itu adalah karena melakukan perjalanan. Nah, ini disebut ilah karena rasional ya. Perjalanan kemudian melahirkan hukum rukhsah. Itu adalah sesuatu yang rasional, makanya dinamakan ilah hukum sekaligus sebab hukum yang dapat dirasionalkan. Jadi qashar itu bukan karena seseorang ditetapkan bukan karena kesulitan yang dihadapi pada saat perjalanan. Kenapa? Kan kesulitan itu bersifat relatif, tidak pasti. Beda kalau namanya melakukan perjalanan itu pasti menempuh jarak tertentu, itu namanya melakukan perjalanan. Di mana dalam melakukan perjalanan itu ada yang mengalami kesulitan, ada yang tidak. Kemudian sekarang syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk adanya hukum. Tiadanya syarat mengakibatkan tiadanya hukum. Adanya syarat belum tentu menimbulkan adanya hukum. Seperti wudhu. Wudhu itu adalah syarat sahnya sholat. Tanpa wudhu, sholat tidak sah.
dengan wudhu, sholat belum tentu sah, masih tergantung pada syarat-syarat yang lain dan juga rukun-rukun yang lain. Nah, syarat dan rukun sama-sama diperlukan untuk sahnya suatu amaliyah. Tapi yang membedakan syarat dan rukun, kalau syarat itu berada di luar perbuatan yang memerlukan syarat. Sedangkan rukun merupakan bagian dari perbuatan yang memerlukan syarat. Wudhu itu syarat sholat, dan wudhu itu di luar sholat. Sementara membaca Fatihah itu tergolong rukun sholat, karena Fatihah itu berada dalam kegiatan sholat. Syarat itu ada dua macam. Yang pertama syarat syar'i, yang kedua syarat ja'li. Syarat syar'i itu adalah syarat yang ditetapkan oleh syariat. Sedangkan syarat ja'li adalah syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh syarat syar'i, wudhu syarat sahnya sholat. Di dalam urusan muamalah, syarat pelaku akad berakal sehat. Itu ditetapkan oleh syariat. Tapi kalau syarat ja'li, misalnya orang yang melakukan transaksi jual beli dapat mengadakan kesepakatan di mana barang itu akan diserahkan kepada pembeli. Bisa di tempat terjadinya akad jual beli, bisa di tempat pembeli, bisa di tempat penjual, atau di tempat lain. Itu namanya syarat ja'li. Dan syarat ja'li itu juga wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan selama tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Kemudian hukum penting yang ketiga adalah penghalang, mani. Mani itu adalah ma yalzamu wujuduhu 'adamal hukmi aw batlan sabab. Sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan hukum atau batalnya sebab. Atas dasar definisi ini, maka mani itu ada dua macam. Ada namanya mani'ul hukmi, sesuatu yang keberadaannya meniadakan hukum syar'i. Misalnya, bagi orang yang sudah akil balik, pada dasarnya dia itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi bagi perempuan yang sedang dalam masa haid, maka haid itu meniadakan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu namanya mani'ul hukmi. Adanya haid meniadakan kewajiban bagi perempuan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu namanya mani'ul hukmi, penghalang yang meniadakan hukum syar'i. Yang kedua ada namanya mani'us sabab, sesuatu yang keberadaannya itu dapat membatalkan sebab. Misalnya, bagi orang yang sudah memiliki harta sampai 1 nishab, maka dia itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi kepemilikan harta 1 nishab itu menjadi sebab bagi wajibnya menunaikan zakat. Akan tetapi, jika dia itu ternyata memiliki hutang, yang kalau hutangnya dilunasi, maka mengakibatkan hartanya tidak sampai 1 nishab. Dengan demikian, maka hutang yang ada itu dapat membatalkan sebab wajibnya membayar zakat. Jadi hutang yang dapat meniadakan sebab, membatalkan sebab itu, yaitu yang jika dilunasi menjadi tidak sampai 1 nishab. Tapi kalau punya hutang yang kalau dilunasi hartanya masih tidak kurang dari 1 nishab,
maka hutang itu tidak membatalkan sebab wajibnya melaksanakan atau menunaikan zakat. Demikian pembahasan hukum wad'i, sebab, syarat, dan penghalang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.